Hai guys, selamat datang di MFB TV. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai fakta menarik pencarian anak hilang misterius di Kabupaten Langkat. Namun sebelumnya, aku ingin memberikan informasi terlebih dahulu mengenai perkembangan pencarian anak hilang di Kabupaten Langkat ini. Sampai saat ini informasi yang saya dapatkan, ketiga anak ini ataupun ketiga adik ini masih belum ditemukan. Harapan saya dan harapan kita semua adalah agar ketiga adik-adik ini ataupun ketiga anak hilang ini cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, mari kita menceritakan mengenai fakta menarik pencarian anak hilang misterius di Kabupaten Langkat. Fakta pertama, ketiga anak ini hilang pada tanggal 18 Oktober 2020 pada hari Minggu, dan sekarang sudah tanggal 17 November 2020, yang artinya anak ini sudah hilang selama 30 hari. Lalu fakta kedua, anak ini hilang tanpa meninggalkan jejak, yang dimana barang bukti pada saat anak ini hilang hanya terlihat sepeda anak ini yang tergeletak di pinggir bekas galian. Lalu pada saat proses penggalian di sana sebelum anak-anak ini hilang, banyak sekali orang yang berada di sana, seperti ibu-ibu, anak-anak, dan bahkan remaja juga ada di sana. Tapi tidak ada yang melihat terakhir kemana ketiga anak ini. Fakta ketiga, rumah dari ketiga anak ini itu bersampingan. Rumah yang pertama kali dapat dari Desa Pulka, apabila kita masuk dari Desa Pulka itu, yang pertama kali kita dapatkan itu adalah rumah Syahra, lalu rumah Yogi, lalu rumah Nizam. Lalu fakta keempat, umur ketiga anak ini itu sama, yaitu di umur 7 tahun. Fakta kelima, pada hari pertama anak ini hilang, sudah dilakukan pencarian dengan cara membawa pentungan, wajan, dan alat-alat dapur lainnya yang dianggap membantu untuk menemukan ketiga anak hilang ini. Lalu fakta keenam, lebih dari 200 paranormal relawan yang datang untuk membantu proses pencarian. Namun, sampai sekarang masih belum menemukan titik terang pencarian ketiga anak ini. Fakta ketujuh, ada beberapa paranormal yang mengaku kemasukan ketiga anak hilang ini. Lalu, yang kedelapan, paranormal yang berasal dari Pulau Sumatera juga ikut serta menjadi relawan jarak jauh untuk membantu proses pencarian ketiga anak hilang ini. Fakta kesembilan, banyak persepsi yang menyatakan tentang hilangnya ketiga anak ini. Ada yang bilang disembunyikan makhluk halus lah, disembunyikan di dalam pohon, di dalam gudang atau pabrik, dan bahkan ke kasus penculikan. Fakta ke-10, ada yang bilang kalau polisi belum bekerja dari awal anak ini hilang. Namun pada kenyataannya, polisi sudah melakukan pencarian sejak awal ketiga anak ini hilang. Sudah dilakukan dengan cara membawa anjing pelacak, sudah melakukan penelusuran ke dalam hutan, lalu penelusuran juga ke beberapa kota, daerah, dan tempat rumah-rumah kosong yang berada di sekeliling desa itu ataupun di kampung itu, dan banyak lagi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kita. Jadi jangan pernah buat persepsi kalau bahwa polisi belum melakukan pencarian, tapi malah polisi sudah melakukan proses pencarian ke berbagai daerah dan berbagai tempat. Fakta ke-11, ada yang mengaku telah melihat ketiga anak ini di luar sana. Saya tidak perlu menyebutkan siapa namanya dan siapa channelnya dan apa channelnya dan gimana dia lihat, tapi yang pasti ada yang mengaku telah melihat ketiga anak ini di luar sana. Dan sampai saat ini kabar yang
mengaku melihat ketiga anak ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Lalu fakta ke-12, banyak YouTuber yang membuat sensasi di kontennya. Ada yang bilang sudah ditemukan lah, ada yang bilang sudah mendapatkan titik terang lah, lalu ada juga yang bilang limbat datang lah, dan ada yang bilang kalau anak-anak ini dibawa orang. Waktu bikin konten itu, mikir gak sih gimana perasaan kedua orang tuanya? Karena gini, thumbnail dengan isi berbeda. Di thumbnail dibilangnya anak ini sudah ditemukan, tapi isi belum. Fakta ke-13, posko dan jalan masuk ke Desa Pulka ditutup. Jadi bagi paranormal dan YouTuber dilarang masuk, karena kebanyakan yang datang hanya membuat sensasi dan membuat resah keluarga. Itu dia fakta unik yang aku lihat selama 30 hari proses pencarian ketiga anak hilang, yaitu Zahra, Yogi, dan Nizam. Jadi aku punya saran untuk kalian semua. Bijaklah dalam membuat konten. Itu saran aku yang pertama. Saran aku yang kedua adalah jangan membuat konten yang membuat kesedihan untuk kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, bantulah dengan cara yang baik, tanpa meresahkan dan tanpa membuat orang tuanya sedih. Harapan kita itu semua sama, adalah agar ketiga anak ini ditemukan, agar ketiga anak ini lekas ketemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Itulah harapan kita. Jadi kita bantu proses pencariannya, walaupun kita belum bisa membantu secara langsung ke lapangan, tapi setidaknya mendoakan dan jangan membuat resah dan jangan membuat kesedihan orang tuanya bertambah. Itulah saran dari saya, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita bawakan dalam doa kita, dalam sholat kita, dalam ibadah kita, kita bawakan nama dari ketiga anak hilang ini, dan kita doakan agar ketiga anak ini cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, agar ketiga anak ini bisa berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Itulah harapan kita, itulah harapan saya dan harapan kita semua. Oke guys, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.